Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kegiatan penting di dalam urban farming. Jadi di dalam urban farming itu ada beberapa kegiatan yang harus kita perhatikan agar urban farming atau pertanian perkotaan tadi bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan menguntungkan. Pelaku utama dalam urban farming itu dapat kita lihat dari tiga sisi, segitiga berikut. Yang pertama adalah produsen atau bisa kita katakan adalah sebagai petani. Yang kedua adalah pedagang atau bisa kita sebut sebagai pasar. Kemudian yang ketiga adalah konsumen. Nah, ketiga pelaku utama ini dia harus bisa saling bekerja sama dan dia saling terkait satu sama lain. Petani menghasilkan, kemudian pedagang dapat menjual, membeli dan menjualnya, kemudian konsumen dapat menikmati dari hasil pertanian tersebut. Nah, berikutnya adalah kegiatan utama dalam pertanian perkotaan atau yang sering kita sebut dengan urban farming. Kegiatan utama yang dilakukan di dalam pertanian perkotaan yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kemudian berikutnya adalah processing atau pengolahan. Dan berikutnya adalah distribusi. Dalam hal ini adalah bisa kita katakan pemasaran. Nah, di dalam kegiatan produksi adalah kegiatan utama yang dilakukan di lahan budidaya. Biasa kita sebut dengan on-farm, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lahan pertanian atau di tempat kita bertani untuk melakukan perawatan terhadap tanaman-tanaman tersebut dari persiapan lahan hingga kita dapat menghasilkan atau memanennya. Kemudian yang kedua adalah processing. Nah, kegiatan processing ini adalah kegiatan yang kita lakukan atau yang umumnya petani lakukan itu untuk mendapatkan nilai tambah. Beberapa kegiatan yang dilakukan berupa pengolahan produk mentah dari hasil panen menjadi bahan lain, menjadi bentuk lain. Misalnya menjadi bentuk makanan, dalam bentuk minuman, dan sebagainya. Kemudian juga bisa dilakukan untuk pengawetan, pengemasan, dan sebagainya supaya produk tadi sampai ke konsumen dalam kondisi yang terbaik. Kemudian berikutnya adalah kegiatan distribusi. Kegiatan ini adalah kegiatan bagaimana menyalurkan produk dari petani, baik produk segar maupun produk hasil olahan, ke konsumen akhir untuk dikonsumsi atau untuk dimanfaatkan. Jadi kegiatan ini tentunya adalah melibatkan penyalur dan berbagai sektor, terutama juga alat-alat lain juga bisa dilakukan, pemasaran, pengepakan, kemudian juga sarana transportasi juga bisa terkait dengan kegiatan ini, di samping dengan kegiatan pedagang atau penjual pada umumnya. Nah, berikut adalah beberapa kegiatan yang biasa dilakukan di dalam kegiatan urban farming. Yang pertama adalah kegiatan produksi, kemudian pemrosesan dan distribusi itu melibatkan berbagai strategi dan kegiatannya tergantung pada jenis, skala dan tujuan dari pertanian itu sendiri. Dalam hal ini adalah untuk petani yang dia menghasilkan atau jenisnya sedikit, skalanya kecil, maka dia bisa memasarkan sendiri, bisa memprosesnya sendiri, kemudian bisa mendistribusikannya sendiri. Nah, kemudian kegiatan penjualan ini adalah sebagai contoh petani itu dapat menjual langsung ke kelompok konsumen tertentu ya, misalnya konsumen support agriculture itu dia bisa mensupport petani di dalam menjual produknya. Bisa kios pinggir jalan, kemudian juga dia bisa menjualnya ke restoran, kemudian dia juga bisa menjualnya ke sekolah atau pasar. Berikutnya adalah petani itu dapat menjual melalui perantara
misalnya ke pasar lokal secara langsung atau ke pedagang-pedagang lokal ataupun distributor dari hasil-hasil pertanian. Kita lihat aspek produksi. Nah, aspek produksi di sini adalah memerlukan strategi di dalam produksi. Jadi kemudian kegiatan-kegiatan di dalam produksi kita memerlukan strategi agar produksinya itu berhasil. Tentunya kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman. Nah, kemudian juga dia harus mengacu pada jenis tanaman atau komoditas yang dibudidayakan. Apakah dia berbasis tanaman ataupun hewan, ternak misalnya, ataupun ikan. Jadi kemudian berikutnya adalah apakah dia untuk konsumsi manusia secara langsung atau tidak. Bisa jadi misalnya tidak dikonsumsi secara langsung, misalnya untuk pakan ternak, untuk serat misalnya, untuk membuat baju, untuk serat, untuk membuat kain dan sebagainya. Kemudian bisa juga untuk bahan bakar misalnya. Nah, kemudian kita juga memperhatikan kegiatan di dalam on-farm. Jadi, kegiatan on-farm segala kegiatan produksi yang mencakup berbagai hal, dimulai dari lahan, dari rencana penanaman hingga pemeliharaan dan juga administrasi kebun hingga pada panen. Sebagai contoh kegiatannya itu macam-macam dari persiapan lahan, mengolah tanah dan sebagainya, mencangkul menggunakan traktor ataupun tanpa mengolah tanah bisa jadi dengan teknologi-teknologi tertentu. Kemudian membuat bedengan, kemudian mengendalikan lingkungan, penanaman dan seterusnya. Sampai pengendalian hama penyakit, penyangan gulma kalau diperlukan sampai kegiatan panen. Nah, di dalam kegiatan produksi dan strateginya adalah kita harus memperhatikan media maupun tanah kalau itu dalam tanah. Jadi di sini sangat penting bagaimana kita mengembangkan dan memelihara media yang sehat. Nah, memelihara media yang sehat ini menjadi tantangan tersendiri di lingkungan perkotaan untuk keberhasilan pertanian. Banyak faktor-faktor pembatas yang ada di lingkungan perkotaan. Tanahnya sulit, tercemar, baik tercemar secara kimia maupun tercemar secara fisik. Misalnya bekas-bekas puing dan sebagainya itu adalah juga merupakan cemaran-cemaran di dalam tanah. Kemudian kita juga harus memperhatikan sejarah tanahnya atau medianya dan itu kita harus pastikan bahwa media tanah itu bebas dari kontaminan. Nah, jenis-jenis kontaminan ini banyak macamnya. Itu tergantung dari penggunaan lahan sebelumnya. Apakah penggunaan lahan sebelumnya sebagai gudang, apakah dia sebagai lahan pertanian, ataupun dia sebagai bekas rumah dan sebagainya, itu tentunya berbeda. Kemudian juga lingkungan-lingkungan tersebut itu dekat dengan polusi atau tidak. Misalnya dekat pabrik misalnya, atau dekat jalan raya, maka kemungkinan besar konsentrasi dari hidrokarbon aromatik atau polisiklik itu dan timahnya itu tinggi. Sehingga itu perlu diperhatikan bagaimana nanti kita bisa menetralisir tanah dan media tersebut. Berikutnya adalah apakah kita bisa melakukan kegiatan pertanian organik di lingkungan perkotaan. Nah, kalau kita lihat atau kita kembali merujuk bahwa pertanian organik adalah suatu kegiatan pertanian yang dia diproduksi secara ramah lingkungan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dia tidak boleh menggunakan bahan kimia, batasannya itu dilakukan. Jadi ada namanya sertifikasi atau pelabelan di dalam pertanian organik, sehingga dia mempunyai standar. Nah, kemudian di dalam kegiatan pertanian organik ini tentunya ada integrasi
proses budidaya, baik dia secara biologis, mekanis, itu yang mendorong bagaimana sumber daya, siklus sumber daya alam, kemudian dia juga menjaga keseimbangan ekologis, meningkatkan keseimbangan ekologis, kemudian juga melestarikan keanekaragaman hayati. Kemudian juga bagaimana penggunaan pupuk sintetis, lumpur limbah, iradiasi, dan rekayasa genetik itu tidak diperbolehkan di dalam kegiatan pertanian organik kalau kita misalnya ingin mengembangkan pertanian organik di perkotaan. Kemudian berikutnya, apakah kita memerlukan greenhouse atau tidak? Untuk beberapa kasus, untuk beberapa jenis tanaman, bisa jadi dia memerlukan greenhouse atau rumah kaca. Nah, rumah kaca ini digunakan adalah bagaimana mengatur kondisi lingkungan tumbuh, gitu kan, sebagaimana yang kita bahas beberapa pertemuan yang lalu di awal-awal bahwa kegiatan urban farming bisa dilakukan pada kegiatan yang lingkungan terkontrol dan lingkungan tidak terkontrol. Nah, tentu perlakuannya akan berbeda. Nah, greenhouse ini adalah salah satu contoh, salah satu upaya untuk mengendalikan lingkungan sehingga jenis-jenis tanaman tertentu itu bisa ditanam di kota. Tentunya nanti kita bisa mengatur musim tanam dan hasilnya diharapkan meningkatkan kualitas tanaman ataupun kualitas tanah. Jadi pada saat kita membahas tentang greenhouse bisa jadi tanamannya itu tetap di tanah. Kita bisa datangkan media, kita bisa memperbaiki media di dalam greenhouse tersebut. Bisa jadi dia digunakan untuk hidroponik yang tanpa media tanah. Bisa digunakan untuk aeroponik dan sebagainya. Tentu itu dengan perlakuan-perlakuan yang berbeda. Nah, berikutnya adalah yang bisa kita lakukan di pertanian perkotaan adalah permakultur. Apa sih yang kita sebut atau yang kita kenal dengan permakultur itu adalah bagaimana pendekatan di dalam kegiatan pertanian itu melibatkan seluruh sistem untuk merancang suatu kegiatan pertanian yang didasarkan pada habitat kita, habitat manusia, dan bagaimana kita memproduksi makanan, memproduksi pangan berdasarkan prinsip-prinsip ekologis. Jadi dia sangat memperhatikan prinsip-prinsip ekologis di dalam pertanian. Nah, pendekatan-pendekatan ini tentu juga harus mengikuti bagaimana pola dan hubungan yang dapat kita temukan di alam. Jadi kita mempelajari ekologi ya, kemudian ekologi tanaman, ekologi tumbuhan dan sebagainya, bagaimana siklus alam terjadi, bagaimana keseimbangan alam itu terjadi, kita pelajari, kemudian kita bisa terapkan aspek-aspek tersebut, kita ambil aspek-aspek pentingnya untuk kehidupan kita, di lingkungan kita. Termasuk nanti di dalamnya bagaimana kegiatan pertanian yang kita lakukan secara ekologis, kemudian termasuk bagaimana kita membangunnya, bangunan-bangunan yang kita jadikan tempat tinggal, kemudian teknologi-teknologi yang tepat untuk kita gunakan di dalam kegiatan pertanian, termasuk di dalam pendidikan dan ekonomi misalnya. Seperti itu. Kemudian kita sudah mengenal bagaimana pertanian dilakukan di lingkungan yang dikendalikan, atau dalam bahasa lain adalah controlled environment agriculture. Nah, pada kegiatan pertanian ini merupakan satu langkah, satu cara pertanian perkotaan sebagai strategi khusus. Dan tentunya ini sudah banyak digunakan ya, bagaimana greenhouse itu sekarang berkembang pesat. Baik bentuknya secara modern maupun secara tradisional, menggunakan bahan-bahan lokal. Itu sudah banyak digunakan. Pada petani-petani tanaman hias, dia sudah banyak menggunakan greenhouse, screen house, menggunakan paranet, shading net, dan sebagainya. Itu adalah untuk mengendalikan lingkungan. Kemudian daya tariknya itu berasal dari kemampuan bagaimana kita menginstal atau memasang sistem di dalam ruang kecil
kemudian kita bisa menghasilkan potensi yang ekonomi yang tinggi. Jadi mempunyai potensi komersial. Jadi bisa menguntungkan secara ekonomi. Nah, ini adalah baru strategi khusus. Nanti apakah penggunaan sistemnya, apakah pemilihan jenis tanamannya, penggunaan penjualannya dan sebagainya. Apakah nanti sebagai bahan baku dan sebagainya, itu adalah salah satu strategi. Bahan baku dengan produk yang mahal misalnya. Mungkin kita tidak bisa menjual langsung kepada konsumen untuk dikonsumsi, tapi bisa jadi produk yang kita tanam atau jenis tanaman yang kita tanam itu adalah salah satu bahan baku untuk menjadi produk yang bernilai tinggi. Sehingga tentu saja nilainya akan menjadi lebih tinggi. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan penggunaan teknologi terkini dengan perpaduan berbagai teknologi misalnya. Sebagai contoh yang paling terkenal, salah satu yang sekarang itu adalah hidroponik, kemudian aeroponik, aquaponik dan sebagainya. Nanti hidroponik, aeroponik dan aquaponik nanti akan dibahas di dalam presentasi-presentasi berikutnya, yang tentunya adalah para mahasiswa nanti dapat membuat presentasi tersebut dan menyampaikannya kepada teman-temannya. Kemudian bisa juga strategi ini bisa menggunakan ternak dan lebah. Jadi bisa memanfaatkan atau membudidayakan jenis-jenis ternak yang kecil. Nah, beberapa jenis unggas misalnya itu bisa diternak di kota, kemudian kelinci dan domba atau kambing pun bahkan bisa dilakukan di perkotaan atau paling tidak di pinggiran kota. Itu bisa kita lakukan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan kita memanfaatkan lebah. Nah, lebah di kota ini bisa saja dilakukan, walaupun pada kenyataannya itu masih jarang. Itu terkait dengan terkendala pangan ya, pakan dari lebah tersebut. Apakah dia bisa mendapatkan pakanan di kota dengan kondisi tanaman yang minim atau tidak? Tapi untuk beberapa kota yang dia banyak tanaman-tanaman bunga misalnya, kemudian masih banyak pohon, hutan kota, taman dan sebagainya, itu masih memungkinkan untuk beternak lebah. Nah, kemudian kita juga bisa memanfaatkan tanaman penutup ya atau cover cropping. Jadi kalau misalnya tanaman penutup ini tidak kita gunakan itu untuk memanfaatkan waktu rotasi, untuk membuat rotasi tanaman. Jadi tanaman penutup ini dapat ditanam pada akhir musim atau di sekitar lahan produksi. Jadi fungsinya tadi adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah atau mengurangi erosi dan gulma. Jadi tanaman penutup di sini kita gunakan untuk memperbaiki kondisi tanah. Bisa berupa jenis kacang-kacangan, kemudian bisa jenis yang merambat ataupun yang tegak. Misalnya kita bisa memanfaatkan tanaman penutup ini dengan jenis tanaman kacangan itu umumnya dia bisa menyerap, bisa mengikat bakteri rhizobiumnya ada di akarnya itu menyerap nitrogen dari udara untuk menjadikan pupuk. Sehingga pada saat kita menanam salah satunya adalah dengan tanaman kacang-kacangan, dia bisa digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian selain itu juga mengurangi erosi dan pertumbuhan gulma. Itu bisa dilakukan di akhir tanaman. Pada saat kita ingin berganti merotasi tanaman cover cropping ini bisa dimanfaatkan. Bisa juga dengan memanfaatkan tanaman-tanaman kacang-kacangan tadi. Dan dia mungkin masih bisa menghasilkan produksi. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan hama dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan memungkinkan bagaimana tanaman-tanaman atau keragaman hayati tadi itu bisa menarik serangga penyerbuk. Jadi beberapa tanaman itu akan lebih efektif penyerbukannya apabila ada serangga. Timun misalnya, itu dia melon misalnya itu
Pada saat ada serangga dan dia datang ke sana, maka dia meningkatkan peluang bahwa eh, melon itu menjadi buah, tidak rontok. Jadi kalau enggak, itu banyak sekali bunga-bunga yang ada bakal buahnya itu tidak jadi karena penyerbukannya kurang sempurna. Nah, kemudian kita juga bisa memanfaatkan kompos. Nah, pengomposan ini adalah menjadi bagian yang terpadu, yang terintegrasi, yang menyatu dengan kegiatan pertanian perkotaan. Karena salah satu sumber utama dari nutrisi atau dari unsur hara itu adalah dari kompos. Nah, kemudian dia juga bisa menghemat biaya, kemudian menghemat biaya karena kita mengubah limbah-limbah tadi dan kita gunakan untuk memperbaiki tanah. Selain kompos, kita juga bisa kan pupuk hijau misalnya. Jadi kita bisa langsung benamkan sisa-sisa tanaman tadi di tanah. Jadi harus dikomposkan dulu. Bisa juga dikomposkan dulu, yaitu dengan memperhatikan bahwa membuat kompos ini juga perlu memperhatikan ya lingkungan sekitar, apakah nanti menimbulkan bau dan sebagainya. Tapi kalau itu aman-aman saja ya silakan. Apalagi kalau kita menggunakan pupuk kandang misalnya, sisa-sisa kotoran ternak itu bisa jadi nanti menimbulkan bau yang tidak nyaman bagi kita dan sekitarnya. Kalau nanti berdampak kepada lingkungan sekitar yang terlalu bau, tentunya gitu harus kita perhatikan. Nah, sekarang itu ada banyak teknologi-teknologi atau inovasi dengan menggunakan bioenzim yang dia dapat mengurangi bau. Itu bisa dilakukan. Kemudian bisa juga kita manfaatkan cacing atau vermicomposting. Jadi bagaimana menggunakan cacing-cacing tanah tadi untuk mengubah atau untuk membuat kompos dari sisa-sisa makanan. Apakah itu makanan dapur, sampah-sampah rumah tangga yang organik, itu bisa kita percepat proses dekomposisinya dengan menggunakan cacing. Nah, nanti jadinya dia sudah siap untuk ditanam dan ini hasilnya luar biasa bagus. Jadi bisa jadi tanahnya sudah lembut dan dia subur dari bekas cacing tadi. Nah, berikutnya adalah pengendalian hama atau penyakit. Jadi pengendalian hama di sini kita harus melakukannya dengan bijak. Ini adalah pertanian perkotaan. Jadi kita harus bisa mengendalikan hama dan penyakit tadi tanpa menggunakan bahan kimia. Kita bisa menggunakan konsep pengelolaan hama terpadu, gitu kan. Kemudian yang akhirnya nanti akan mengurangi dampak negatif dari pengendalian hama konvensional. Kita tahu bagaimana pengendalian hama konvensional itu penggunaan pestisida kimia itu yang kadang tidak terkendali sehingga menimbulkan pencemaran dan polusi di udara maupun di tanah. Sehingga residunya itu akan tersimpan di dalam tanah. Kemudian bisa juga residunya tersimpan di dalam tumbuhan pohon tadi yang kita tanam, kemudian produknya juga bisa mengandung residu kimia tadi. Sehingga pengendalian hama di dalam pertanian perkotaan itu menjadi sangat penting untuk menghindari penggunaan bahan kimia yang menimbulkan residu. Nah, dengan demikian terciptalah ekosistem yang sehat dan tentunya ekosistem yang sehat tadi maka akan mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Itu prinsipnya di dalam pengelolaan dan pengendalian hama. Nah, berikutnya adalah kita harus memperhatikan keamanan pangan atau food security. Jadi keamanan pangan itu tidak hanya berkaitan dengan produksi saja, tapi dia juga berkaitan dengan pemrosesan dan juga distribusi. Kenapa demikian? Karena di dalam produk yang sehat, yang berkualitas, maka penerimaan pasar itu akan lebih mudah. Produk-produk yang jelas asal-usulnya, produk yang memastikan bahwa
produk itu lebih sehat, produk itu sehat, tidak tercemar oleh polusi kimia, residu kimia, maka dia akan lebih mudah diterima oleh pasar. Jangan sampai kita meracuni, gitu kan, tanpa sadar itu meracuni masyarakat dengan pola pertanian kita yang tidak sehat. Nah, sehingga proses dari kegiatan pertanian tadi dan penanganannya itu harus dilakukan dengan baik. Jadi sering kita kenal istilah GAP, Good Agriculture Practice. Itu adalah salah satu konsep bagaimana pertanian itu harus dilakukan secara baik sehingga mencegah munculnya dampak buruk dari produk-produk pertanian, termasuk tidak hanya produknya, tidak hanya hasilnya, tapi juga ke lingkungannya. Kemudian juga handlingnya. Handlingnya juga dilakukan dengan baik atau sering kita kenal good handling practice. Jadi tidak hanya diproduksinya di lahan, tapi juga penanganannya di setelah panen. Untuk apa? Dengan penanganan yang baik setelah panen, maka kualitas yang diterima oleh konsumen itu mendapatkan kualitas yang tetap tinggi. Jadi penurunan kualitas dari lahan sampai ke konsumen itu tidak terpaut jauh. Nah, kemudian kita bahas tentang processing. Kalau kita kenal dengan processing di dalam kegiatan pertanian, tentunya itu adalah ada kegiatan-kegiatan memproses dari produk atau komoditas yang kita panen itu untuk dilakukan menjaga kualitas lebih baik. Nah, processing atau bisa dikenal juga dengan bahasa lain adalah pengolahan. Itu bisa dilakukan yang pertama adalah kita bisa membuat nilai tambah dari produk kita. Dari produk sayur yang kita panen, kemudian kita kemas, kita label, bisa jadi nilainya lebih naik harganya. Karena orang terjamin, oh ini tidak tercemar, ini tidak mudah kotor dan sebagainya. Nah, jadi membuat nilai tambah dari produk itu dengan bisa jadi mengubah produk mentah menjadi bahan lain, menjadi bahan makanan siap makan ataupun siap masak. Bisa juga untuk produk lain, misalnya untuk perawatan pribadi, masker dan sebagainya, atau produk kerajinan dan banyak lagi. Kemudian adalah meningkatkan pendapatan petani. Tentunya dengan adanya processing, pendapatannya akan meningkat. Kemudian berikutnya menyebarkan pasar yang lebih luas, memperluas pasar. Sehingga konsep dari pertanian tadi menjadi visible ya. Kegiatan pertanian menjadi visible, memungkinkan untuk dilakukan kegiatan pertanian dan karena dia menguntungkan. Kemudian kegiatan ini perlu diperhatikan bahwa komitmen jangka panjang ini juga perlu diperhatikan. Karena untuk mengolah tidak serta-merta mengolah begitu saja, tapi juga memerlukan modal tambahan, misalnya untuk alat-alatnya, prasarananya, itu penting. Dan ini tentu juga harus diperhatikan bahwa sarana dan prasarana tersebut itu dia aman digunakan. Jadi tidak menggunakan alat-alat yang memungkinkan nanti malah membuat hasilnya itu menjadi tidak aman untuk dipakai atau dikonsumsi. Kemudian juga perlu misalnya dengan pelabelan, pemasaran dan sebagainya. Bisa juga dengan pengolahan tadi kita bisa menambahkan di dalam kegiatan pertanian itu semacam agriturisme misalnya, agrowisata. Jadi dengan kegiatan pertanian yang kita konsep dari awal yang sudah bagus tadi, maka nilai tambahnya itu kita bisa membuat satu konsep agrowisata. Jadi ingat bahwa agrowisata itu adalah bukan tujuan utama dari pertanian. Tapi agrowisata ini adalah nilai tambah yang kita dapatkan pada saat kita melakukan kegiatan pertanian yang baik.
Jadi tujuan utama kegiatan pertanian adalah menghasilkan pangan, menghasilkan produk pertanian, dan di dalamnya itu bisa kita tambahkan karena kegiatan tersebut itu nilai tambahnya adalah dengan membuat konsep wisata. Nah, konsep wisata ini adalah terintegrasi dengan proses-proses produksi di dalam pertanian. Apakah nanti prinsipnya pendidikan, prinsipnya adalah untuk healing, untuk berlibur, rekreasi dan sebagainya, atau untuk makan, kuliner dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang bisa ditambahkan dan itu banyak. Kemudian berikutnya adalah distribusi. Nah, dalam kegiatan distribusi ini kita bisa lihat bagaimana petani itu mendistribusikan yang kita tanam tadi, yang kita panen itu bisa sampai ke konsumen. Kalau petani menanam kemudian dikonsumsi sendiri, maka dia adalah petani sekaligus konsumen. Sehingga rantai distribusinya adalah sangat pendek dari dia langsung ke konsumen diri sendiri. Tetapi kalau konsumennya orang lain, maka itu perlu diantarkan atau perlu bagaimana konsumen itu mendapatkan produk kita. Apakah konsumennya datang ke kebun langsung atau dari kebun itu diantarkan. Nah, pengantaran ini bisa dilakukan oleh petani itu sendiri maupun oleh orang lain. Nah, kita melakukan distribusi dari produk dan pemasaran ini tentunya adalah pada saat kita dengar kata distribusi, maka kita akan terlintas bagaimana menghubungkan produsen dan konsumen. Tentunya banyak saluran-saluran yang bisa kita lakukan, banyak cara yang bisa kita lakukan. Misalnya, petani bisa menjual sendiri produk pertanian tersebut di kebunnya atau di tempatnya. Kemudian konsumen akan datang ke situ. Atau juga bisa melalui pedagang, pedagang sayur misalnya yang bisa kita titipkan untuk menjual. Kemudian kita bisa menitipkan kepada toko kelontong, toko-toko, misalnya dia menjual bahan makanan pokok, bisa juga kita titipkan. Kita panen kacang misalnya, kita panen kedelai, bisa dititipkan di toko tersebut. Kemudian juga bisa melalui pedagang pengepul. Nah, sering kita lihat pedagang-pedagang pengepul itu dia mencari produk ya. Kalau dia tidak bekerja sama dengan petani, dia akan mencari produk, kemudian mereka akan jualnya ke pasar lebih besar atau ke tempat lain. Bisa juga dilakukan dengan pemasaran langsung. Jadi petani dan konsumen itu langsung ya. Jadi ada pasar-pasar tertentu, misalnya kalau itu pasar kalau di pasar desa itu dari petani langsung ke pasar desa, mereka langsung membawa sendiri. Dan ini masih banyak terjadi ya, misalnya pasar pagi yang petani itu membawa produknya dari kebun kemudian dia menjual ke pasar. Itu juga ada. Ada juga yang memang kegiatannya yang pedagang pengumpul tadi. Ada juga yang lapak pinggir jalan. Jadi lapak pinggir jalan. Jadi petani itu membawa produknya itu ke lapak pinggir jalan tersebut untuk mereka minta bantuan untuk menjualkannya. Dan ini banyak ya, misalnya di jalur di belakang kampus IPB itu ada namanya lapak pinggir jalan, dan lapak pinggir jalan itu dia tidak pedagangnya itu dia tidak menanam sendiri produk-produk yang dijual, tapi dia bisa menjual berbagai jenis produk pertanian. Misalnya dia bisa menjual singkong, ubi, kemudian kelapa, buah-buahan seperti jambu, kandang nanas misalnya, kemudian ada lagi kacang-kacangan juga dia jual di situ, tapi dia tidak nanam. Jadi petani datang ke situ membawa produknya dan menitipkannya. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi, dia bisa menjual secara langsung melalui marketplace, marketplace online, marketplace online. Jadi lewat aplikasi gitu. Jadi dia jual langsung, tapi itu tentunya resikonya adalah ditanggung sendiri. Resikonya ditanggung sendiri, apakah itu laku atau tidak. Nah, tentunya perlu strategi-strategi khusus agar produk tadi bisa laku. Kemudian kita lihat bagaimana distribusi dan pemasaran yang paling populer. Kita bisa lihat
pasar-pasar yang paling banyak digunakan atau digunakan oleh petani untuk mendistribusikan produknya. Misalnya kita bisa lihat pasar lokal. Kalau di kita itu adalah pasar-pasar sayur misalnya atau pasar induk dan sebagainya itu, dan itu melibatkan pedagang-pedagang besar, pedagang-pedagang pasar, dan dia melibatkan supplier. Jadi ada pengumpul kemudian dia jual ke pasar lokal atau pasar induk. Nah, mereka itu pasar-pasar itu adalah tempat bagi berkumpulnya produk pertanian, kemudian dia mendistribusikan ke konsumen secara grosir. Ada juga yang eceran sih, pedagang sayur datang ke pasar untuk belanja, kemudian dia menjualnya ke konsumen. Ada juga yang dari hotel datang ke pasar untuk membeli secara grosir. Atau juga dia secara institusional ya, seperti tadi rumah makan, hotel dan sebagainya, itu dia mengambil ke pasar langsung atau dia dikirim oleh supplier. Nah, supplier itu biasanya dia bisa mengambil produk dari petani ataupun dia mengambil produk dari pasar. Nah, kemudian ada juga yang pusat-pusat produk pertanian dan makanan ini banyak mendapatkan daya tarik di berbagai negeri. Jadi pusat-pusat pasar tadi adalah salah satu daya tarik tersendiri ya yang banyak dimanfaatkan oleh produsen-produsen dari pertanian untuk menjual produknya. Dan ini adalah salah satu yang dapat dijadikan sebagai solusi yang layak atau yang baik, itu mendukung produsen lokal, dan tentunya nanti pada akhirnya adalah bagaimana mereka berpartisipasi di dalam sistem pangan lokal. Pada saat kita bicara sistem pangan, maka tidak hanya bicara produksi, tapi kita bicara tentang distribusi dan kita bicara tentang kualitas produk. Dari distribusi sampai ke konsumen, itu adalah sistem pangan. Sistem pangan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, produsen sendiri, pedagang sendiri, ataupun konsumen sendiri. Itu adalah dari sistem pangan. Kemudian ada regulasi dan ada peraturan-peraturan gitu kan, regulasi peraturan-peraturan yang dia mendukung bagaimana sistem pangan itu bekerja. Nah, perlu kita perhatikan bahwa sistem pangan yang baik itu adalah dia bisa secara lokal. Jadi makanan-makanan produksi-produksi lokal itu bisa terserap secara lokal. Itu adalah karena dia akan lebih efisien. Sistem pangan lokal itu akan lebih efisien dibandingkan kita membahas atau mengembangkan sistem pangan yang secara jauh ya, global gitu kan misalnya. Karena nanti ada terkendala dengan sarana-sarana lain, transportasi distribusi lain yang memungkinkan untuk pengaturan tertentu agar kualitas produknya itu sampai ke konsumen dengan kualitas yang tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.